Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Judul tausiah pada malam yang kelima ini adalah Ramadan, bulan ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbah, maka ketika Rasul berjalan naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama Rasul berhenti dan seketika mengucapkan amin. Begitu pula Rasulullah naik ke tangga yang kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Maka setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa tadi begitu engkau naik di atas mimbar mengucapkan 3 kali amin?" Maka jawab baginda Rasul, "Tadi malaikat Jibril datang kepadaku membaca 3 macam doa. Setiap doa yang dibacakan oleh Jibril aku aminkan." Apa doa yang disebut oleh malaikat Jibril tersebut? Anak-anak ada yang tahu? Kalau tahu nanti dikasih hadiah 1 gelas cendol. Oh enggak. Salah satu doa dari malaikat Jibril adalah ba'uda man adraka Ramadan walam yughfarlah. Artinya celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau malaikat yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah, kira-kira doanya dikabulkan tidak? Pasti otomatis langsung diijabah oleh Allah, tak pakai transit. Kalau kita yang doa mungkin Pak ya ada transitnya ya, nyangkut dulu doa tuh. Kalau doa baginda Rasul, doa malaikat yang diaminkan oleh baginda Rasul tidak. Artinya apa? Doa ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jadi ternyata tidak semua kita yang bertemu dengan bulan Ramadan ini merasa dapat nikmat, merasa dapat berkat. Atau jangan-jangan Ramadan yang kita temui tahun ini jangan-jangan jadi laknat bagi kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa Bapak bisa jamin? Wah, kita dapat berkat Ramadan ini. Kalau dilihat dari doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril tadi, maka kita perlu hati-hati. Ya. Celaka orang yang bertemu dia dengan bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni oleh Allah. Padahal Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena sesuai dengan namanya Ramadan yang artinya pembakaran. Apa yang dibakar, Bu? Tentunya bukan kue bolu yang dibakar ya, atau roti semprong. Yang dibakar adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang pada siang hari Ramadan dia berpuasa dilandasi dengan iman dan menghadap ridha Allah, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Ini pada siang hari, Pak, dapat ampunan Allah. Bagaimana malam harinya? Sabda Rasulullah kembali, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, qiyamul Ramadan, dengan salat tarawih, witir, tahajud dan amal ibadah yang lainnya, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Artinya Ramadan bulan yang berlimpah-limpah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa siaknya, Pak, bahaya-haya ampunan Allah itu. Ya. Allah bukakan lebar-lebar pintu ampunannya untuk kita. Makanya sangat heran dan juga lucu, sudah dibukakan pintu ampunan yang teramat lebar, kok ternyata ada yang tak dapat ampunan Allah. Makanya malaikat Jibril geram, celaka katanya kan. Ini kan kalau dalam bahasa kita rasanya bukan ucapan yang baik, ucapan sumpah serapah. Begitulah saking geramnya malaikat Jibril. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa mendapatkan ampunan, tapi tidak dapat ampunan itu, maka celaka orang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada, Pak, manusia yang tak punya dosa? Ada, Pak. 3 orang. Pertama, anak-anak. Jadi kalau ada anak PAUD nyuri sendal temannya, dosa tak dosa? Tidak dosa. Jangan lapor sama polisi, ya. Apalagi lapor sama malaikat, tak dihitung itu sebagai dosa karena masih anak-anak, belum cukup apa istilahnya itu, belum balik dan mumayyiz. Kemudian yang golongan yang kedua, orang yang tidur sampai terlewat waktu zuhur. Kira-kira dosa tidak? Tidak, karena tidur. Apalagi kalau tidur selamanya. Nah, itu tak sholat selamanya pun insya Allah tidak dosa tuh. Cobalah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, yang tak punya dosa tuh orang gila, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang yang mendapat ampunan dari Allah? Ini adik-adik tolong catat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada 4 tanda seseorang itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, bicaranya terjaga. Bicaranya terjaga. Makanya selama Ramadan ini kita mempuasakan mulut kita, itu bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, tapi juga tidak gosip tetangga, Ibu, tidak fitnah tetangga, tidak ngomongin orang. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan kita, ucapan kita, ini sebagai tanda bahwa kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tak mau dengki dengan sesamanya. Selama Ramadan ini kita kan dilatih untuk bisa menjaga hati, mempuasakan hati. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak bisa mempuasakan hati, yang dia khawatirkan adalah hati kita menjadi busuk. Kalau hati sudah busuk, ada virus namanya, Pak, yang bisa membuat hati itu busuk. Namanya virus SMS, menengok orang senang atau senang menengok orang susah. Itu virus SMS itu. Kalau sudah kena virus ini, akan muncul namanya penyakit iri hati. Kalau sudah sampai ke stadium 4, stadium lanjut, itu namanya penyakit dengki. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita dari sifat iri hati, dengki terhadap sesama, ini sebagai bukti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
senang bergaul dengan orang dan lingkungan yang baik. Jadi kalau sebelum Ramadan mungkin senangnya ikut jamaah ke tempat maksiat, maka selama Ramadan ikut jamaah ke masjid, ya, apalagi ikut jamaah pengajian, ikut jamaah tadarusan. Mudah-mudahan setelah Ramadan dan seterusnya akan terus istiqomah ikut jamaah pengajian, ikut jamaah yasinan, ikut jamaah sholat berjamaah. Jangan lagi balik ke jamaah tempat-tempat maksiat. Ini sama saja dengan ngeprank setan itu, Pak. Bahasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita jadikan momentum Ramadan ini untuk bisa hijrah diri kita, ya. Kalau bisa, ya, mulai kita merasakan tenang dan nyaman bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan berada di tempat-tempat yang baik. Di antaranya adalah rumah Allah ini. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapat ampunan Allah itu adalah orang yang tak pernah berhenti bertaubat. Bu, Rasul itu kan dapat jaminan ampun dari Allah. Sehari semalam baca istighfar berapa kali? Minimal 100 kali. Kita yang banyak dosa baca istighfar berapa kali? Kata ibu-ibu, tiap kali, Pak. Tiap kali terkejut katanya. Tiap kali terkejut, ya. Kucing meloncat, astagfirullah. Anak meloncat, astagfirullah, ya. Laki meloncat, astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan sebagai bulan ampunan ini untuk membersihkan semua dosa-dosa kita, membakar dosa kita, sesuai dengan yang disebut dengan Ramadan itu, bulan membakar dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.